Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Halipi Hazizan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sumber Daya Manusia Lanjutan. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah dengan NIM 1123100124 dari kelas MA23CASDM Program Studi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya terhadap pentingnya penilaian kinerja karyawan ditinjau dari sudut pandang lingkungan kerja, budaya organisasi, dan stres kerja untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Sumber Daya Manusia Lanjutan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita pahami dulu makna dari penilaian kinerja itu sendiri. Nah, penilaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menilai seberapa baik karyawan menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, tujuan utama dari penilaian kinerja adalah agar organisasi bisa mengetahui tingkat kemampuannya, efektivitasnya, dan produktivitas karyawan. Nah, melalui hasil penilaian itu, perusahaan dapat mengambil keputusan penting seperti promosi jabatan, pemberian bonus, pelatihan, serta perencanaan pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penilaian kinerja bukan hanya menilai siapa yang rajin dan siapa yang malas, tetapi juga menjadi dasar bagi organisasi untuk membuat kebijakan strategis. Nah, jika hasil penilaian kinerja baik, maka organisasi akan berkembang pesat. Namun, jika hasilnya buruk, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem kerja dan manajemen yang ada. Nah, dalam konteks ini, ada 3 aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian kinerja. Apa sih aspek penting yang sangat berpengaruh tersebut? Yang pertama, lingkungan kerja, yang kedua, budaya organisasi, dan yang terakhir, stres kerja. Nah, ketiga faktor ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana seorang karyawan bisa memberikan hasil kerja terbaiknya. Sekarang saya akan membahas satu persatu dimulai dari lingkungan kerja. Nah, apa sih lingkungan kerja itu? Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan saat melakukan pekerjaannya, baik yang bersifat fisik seperti tempat kerja, peralatan, pencahayaan, suhu ruang, kebersihan, dan keamanan. Nah, yang ada juga non-fisik. Apa non-fisik itu? Non-fisik itu seperti hubungan antar pegawai, komunikasi dengan atasan, dukungan antar rekan kerja, dan suasana organisasi di dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang dapat mempengaruhi semangat kinerja dan produktivitas karyawannya. Nah, jadi lingkungan kerja merupakan seluruh kondisi dan keadaan yang ada di tempat kerja yang dapat mempengaruhi pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, artinya lingkungan kerja yang nyaman akan membuat karyawan lebih bersemangat, sedangkan lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menurunkan motivasi, bahkan menimbulkan stres kerja. Nah, jadi lingkungan ini bisa bersifat fisik seperti kondisi ruangan, pencahayaan, kebersihan, suhu udara, alat-alat kerja, dan kenyamanan tempat kerja lainnya. Nah, bisa juga bersifat non-fisik seperti hubungan antara rekan kerja, dukungan dari atasan, serta suasana kerja secara umum. Nah, lingkungan kerja yang nyaman akan membuat karyawan lebih bersemangat dan termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik bagi pekerjaannya. Nah, sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak mendukung seperti ruangan kerja yang panas, alat kerja yang rusak, atau hubungan kerja yang tidak harmonis antar satu karyawan dengan karyawan lainnya, bisa membuat kinerja menurun. Contohnya seperti tempat saya bekerja. Misalnya di tempat saya bekerja sebagai admin di toko retail. Ketika lingkungan kerja saya nyaman, ruangan bersih, rekan kerja kompak, dan atasan memberikan arahan dengan baik, pasti
saya akan bekerja dengan semangat dan sungguh-sungguh. Tapi kalau suasananya penuh tekanan, sering ada konflik, dan alat-alat kerja yang saya butuhkan tidak lengkap, tentu motivasi kerja saya akan berkurang. Jadi lingkungan kerja yang kondusif merupakan salah satu kunci penting untuk menciptakan hasil kerja yang baik untuk perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, kebiasaan, dan kepercayaan yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, budaya ini membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak karyawan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Nah, budaya organisasi juga merupakan sistem bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Artinya, setiap organisasi memiliki ciri khas budaya masing-masing yang menjadi identitas atau kepribadian dari tempat kerja tersebut. Nah, beberapa contoh bentuk budaya organisasi yang saya temukan antara lain budaya disiplin. Budaya disiplin misalnya karyawan tepat waktu dan taat aturan. Terus budaya kerjasama atau teamwork. Karyawan saling membantu dan mendukung antar karyawan lain. Nah, budaya inovatif, karyawan diberi ruang untuk berkreasi dan mencoba hal baru. Nah, budaya pelayanan prima. Nah, seluruh karyawan atau seluruh pegawai berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kadang ada budaya keterbukaan. Adanya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Nah, budaya ini mencerminkan cara berpikir dan bertindak yang diterapkan di tempat kerja. Kalau budaya organisasinya positif, misalnya menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan profesionalisme, maka karyawan akan merasa dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Seperti itu. Hal ini otomatis akan berpengaruh positif terhadap hasil penilaian kinerja. Sebaliknya, kalau budaya organisasi negatif seperti sering terjadi ketidakadilan, komunikasi yang tertutup, atau tidak adanya penghargaan atau prestasi, maka semangat kerja karyawan akan menurun. Mereka merasa tidak dihargai, akhirnya produktivitas pekerjaan pun ikut menurun. Contoh konkretnya di beberapa perusahaan seperti perusahaan Toyota atau Google, budaya organisasinya sangat kuat. Mereka menanamkan budaya inovatif dan saling menghargai sehingga karyawan merasa nyaman untuk berkreasi dan lebih ingin ikut untuk berkontribusi. Hasilnya tingkat kinerja dan loyalitas karyawan mereka sangat tinggi. Jadi budaya organisasi yang kuat dan positif bukan hanya slogan, tapi benar-benar menjadi roh yang mendorong kinerja tinggi di dalam organisasi. Nah, di sini ada tujuan utama penerapan budaya organisasi antara lain. Yang pertama, menyatukan persepsi dan perilaku karyawan agar semua bekerja dengan arah dan tujuan yang sama. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, karena karyawan merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Yang ketiga, ada meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Nah, yang keempat, membentuk citra positif perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat. Yang kelima, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak di situasi apapun. Nah, sekarang kita masuk ke aspek ketiga, yaitu stres kerja. Apa sih stres kerja itu? Stres kerja adalah tekanan atau ketegangan yang dirasakan karyawan karena berbagai faktor seperti beban kerja yang berlebih, seperti target kerja yang tinggi, waktu kerja yang panjang, atau konflik dengan rekan kerja, banyaknya deadline,
terus konflik antar atasan juga. Stres kerja yang tidak terkendali bisa menurunkan semangat dan konsentrasi, bahkan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Nah, karyawan yang mengalami stres kerja biasanya jadi lebih cepat lelah, lebih mudah marah, moodnya akan selalu berubah dan tidak fokus. Akibatnya hasil kerjanya menurun dan tentu saja akan mempengaruhi penilaian kinerjanya. Nah, stres kerja umumnya disebabkan oleh kombinasi antara faktor internal, yaitu dari dalam diri karyawan itu sendiri, dan faktor internal dari lingkungan kerja. Nah, di sini ada karyawan sering harus menangani banyak tugas sekaligus seperti melayani pelanggan, menata barang, mengecek stok, dan membuat laporan penjualan. Ini saya ambil dari pengalaman saya yang bekerja di toko retail, yaitu toko di Habis Store. Nah, pada saat jam-jam ramai atau rush hours atau menjelang promo besar seperti di aplikasi platform belanja, yaitu aplikasi Shopee, menjelang promo-promo besar atau hari-hari besar seperti di tanggal 11/11 atau tanggal 12/12, beban kerjanya jadi meningkat tajam sehingga menimbulkan tekanan psikologis. Sebagai admin, saya harus membuat laporan harian, tapi di waktu yang sama kasir atau staf gudang meminta bantuan mengecek barang, mengecek stok atau input data karena banyak pelanggan yang menunggu atau banyak chat yang harus dibalas. Nah, situasi ini bisa memicu stres kerja karena waktu terbatas dan tanggung jawab jadi lebih menumpuk. Di sini juga ada tekanan target penjualan. Nah, di toko tempat saya bekerja, di toko di Habis Store, biasanya banyak memiliki target penjualan harian atau bulanan yang harus dicapai. Jika target terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan strategi yang jelas, karyawan bisa merasa tertekan dan cemas, tidak mampu memenuhi harapan pimpinan. Nah, ini ada komunikasi yang kurang efektif. Salah satu penyebab stres kerja juga adanya komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak jelas antara atasan dan karyawan. Contoh misalnya perintah yang berubah-ubah, kurangnya arahan, atau kesalahpahaman antar tim. Nah, hal ini juga membuat karyawan bingung dan takut melakukan kesalahan. Selanjutnya ada konflik antar rekan kerja. Nah, dalam lingkungan toko yang padat aktivitas, terkadang muncul gesekan kecil antar pegawai, seperti perbedaan cara kerja, kesalahan dalam pembagian tugas, atau ketidakadilan dalam jadwal shift atau jadwal kerja. Nah, jadi jika tidak segera diselesaikan, konflik ini bisa menimbulkan stres dan menurunkan semangat pekerja atau pegawainya. Nah, selanjutnya di sini ada jam kerja panjang dan kurang istirahat. Nah, bekerja di toko retail seringkali membuat waktu kerja panjang, terutama pada akhir pekan atau hari libur. Nah, biasanya admin seperti saya setiap ada hari-hari besar ataupun itu hari libur tetap bekerja. Nah, jadi karyawan yang kelelahan secara fisik akan lebih mudah stres karena tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup. Yang seharusnya dia libur atau istirahat di rumah, dia jadi tetap melakukan pekerjaannya, tetap masuk, kurangnya istirahat untuk memulihkan energinya. Selanjutnya di sini ada kritik atau teguran dari pelanggan. Nah, contohnya karyawan toko, terutama kasir atau sales, seringkali berhadapan langsung dengan pelanggan. Nah, kadang pelanggan yang marah, tidak sabar, atau menegur dengan cara yang tidak sopan, atau saya sebagai admin pelanggan mengecek secara terus-terusan, secara berkala, secara tidak sopan. Nah, hal ini jika terjadi berulang tanpa dukungan dari atasan, stres kerja juga bisa semakin meningkat. Nah, namun stres kerja di sini tidak selalu buruk. Jika stres kerja dikelola dengan baik,
stres kerja justru bisa menjadi motivasi untuk berprestasi. Nah, di sini contoh kedua di perusahaan Tokopedia dan Gojek. Nah, manajemen Tokopedia dan Gojek sering memberikan tantangan kerja namun juga menyediakan fasilitas seperti ruang istirahat, kegiatan healing day, touring setiap libur, perkumpulan antar sesama Gojek atau program employee well-being juga bisa. Nah, dengan begitu, stres karyawan tetap terkendali, produktivitasnya semakin meningkat, dan hasil penilaian kinerja pun tetap baik. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai perusahaan antara lain. Yang pertama ada mengatur beban kerja agar sesuai kemampuan. Yang kedua, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi setiap karyawan agar karyawan itu dikasih kesempatan untuk istirahat. Nah, yang ketiga, membuka komunikasi antar atasan dan bawahan. Apapun masalahnya harus dikomunikasikan secara baik-baik. Nah, yang keempat ada memberikan penghargaan atas hasil kerja. Dan yang terakhir, menyediakan konseling atau pelatihan pengelolaan stres terhadap karyawan yang membutuhkan. Nah, dengan cara seperti ini karyawan akan merasa lebih senang, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih betah ada di tempat kerja tersebut, lebih termotivasi. Jadi hasilnya penilaian kinerja akan jauh lebih baik dan objektif. Nah, di sini ada yang tadi saya jelaskan. Stres kerja biasanya muncul karena kombinasi faktor internal dari individu dan dari lingkungan organisasi atau eksternal. Nah, apa sih dari faktor internal itu? Faktor internal itu yang pertama biasanya ada kemampuan individu terbatas. Karyawan merasa tidak mampu memenuhi target atau penguasaan pekerjaannya. Nah, kurangnya keterampilan atau pelatihan. Misalnya admin baru belum terbiasa menggunakan sistem laporan digital, tiba-tiba harus disuruh membuat sistem data yang rumit. Nah, yang ketiga ada masalah pribadi atau tekanan dari luar kerja seperti keluarga atau ekonomi bisa terbawa ke tempat kerja. Yang keempat ada perfeksionalisme berlebihan. Nah, keinginan untuk selalu sempurna justru menambah beban mental. Nah, di sini ada faktor eksternal juga. Ada apa aja? Yang pertama, beban kerja berlebih. Banyaknya tugas dalam waktu singkat seperti saat periode promo atau penutupan laporan bulanan. Nah, target kerja penjualan tinggi, yaitu karyawan merasa cemas, tidak dapat memenuhi ekspektasi pimpinannya. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman. Nah, misalnya suhu panas, atau suhu terlalu dingin, atau tokonya terlalu padat, atau banyaknya pelanggan yang datangnya langsung beramai-ramai gitu. Nah, yang keempat ada hubungan kerja yang kurang harmonis, seperti konflik antar pegawai, komunikasi yang buruk, atau atasan yang otoriter. Yang kelima, yang terakhir ada kurangnya penghargaan atas kinerja. Nah, karyawan merasa usahanya tidak dihargai oleh atasannya walaupun dia udah rajin, tetapi karena tidak adanya penghargaan kinerja, karyawan jadi merasa usahanya tidak dihargai atau tidak dilihat oleh atasannya. Nah, kesimpulannya dari ketiga sudut pandang tersebut, saya atau kita juga bisa menyimpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan bukan hanya soal kemampuan individu, bukan hanya soal kemampuan diri sendiri, tapi juga hasil dari lingkungan, hasil dari budaya, hasil dari psikologis kerja yang sangat berkaitan. Nah, lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat meningkatkan atau menciptakan semangat kerja yang tinggi, karena karyawan merasa lingkungan kerja yang nyaman, maka
dia juga nyaman bekerja atau ada di posisi tersebut. Yang kedua, budaya organisasinya positif. Nah, budaya organisasi yang positif membangun loyalitas dan komitmen. Nah, yang ketiga ini ada manajemen stres kerja. Manajemen stres kerja yang baik dapat menjaga keseimbangan emosi dan produktivitas. Nah, jika organisasi mampu mengelola ketiga aspek tersebut, maka penilaian kinerja yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan potensi terbaik dari setiap karyawan. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kinerja karyawan adalah cerminan dari kualitas organisasinya itu sendiri. Ketika organisasi memperhatikan manusia di dalamnya, maka hasil dan keberlanjutan perusahaan akan terjamin di masa depan. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pandangan baru tentang pentingnya penilaian kinerja karyawan dari berbagai sudut pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.